Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Badrun Muhayyad. Saya mahasiswa dari Fakultas S1 PGSD di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan dalam pembangunan. Adapun rumusan-rumusan permasalahannya, yang pertama ada bagaimana permasalahan pembangunan dalam bidang kependudukan. Yang kedua, bagaimana permasalahan pembangunan dalam bidang kependidikan. Dan yang ketiga, bagaimana permasalahan pembangunan dalam bidang ketenaga kerjaan. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai kependudukan. Permasalahan kependudukan adalah berbagai masalah yang menghambat proses pembangunan berkaitan dengan kondisi penduduk atau dalam lingkungan sosial di suatu wilayah. Selain permasalahan kuantitas, permasalahan seperti kualitas penduduk, persebaran penduduk yang tidak merata, serta masih kurang lengkapnya sumber data kependudukan, masih menjadi fokus pemerintah dalam upaya mensejahterakan penduduknya. Permasalahan kependudukan di Indonesia sangatlah kompleks, mulai dari jumlah populasi yang tinggi dan rendahnya sumber daya manusia. Penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan. Dalam program pembangunan yang dilakukan, penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian, jelas bahwa pembangunan yang harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk, agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Keadaan dan kondisi kependidikan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang, karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang. Setelah itu, adapun permasalahan dalam kependudukan yang berkaitan dengan pembangunan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada persebaran penduduk yang tidak merata. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia yang memiliki 5 pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kondisi geografis negara Indonesia ini ternyata memberikan permasalahan pada aspek kependudukan. Wilayah Indonesia yang cukup luas ternyata tidak sebanding dengan pemerataan penduduknya. Hal ini terlihat pada kondisi di mana terdapat daerah yang sangat padat, namun terdapat juga daerah yang sangat jarang penduduknya. Pertambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan di setiap tahunnya juga terjadi di wilayah Jakarta sebagai ibu kota. Kondisi kependudukan ini tidak sebanding dengan kota-kota di wilayah timur yang jumlah penduduknya masih sangat sedikit di beberapa wilayah. Bahkan, sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang hanya memiliki luas 6,9% dari luas wilayah daratan Indonesia. Ketidakmerataan ini akan menghambat proses pembangunan dan memicu terjadinya pemusatan pembangunan yang hanya di suatu wilayah saja. Ya, dengan kata lain, terdapat kesenjangan dalam pembangunan disebabkan ada wilayah yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah lainnya. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah cukup besar diprediksi akan terus bertambah karena pertumbuhan penduduk yang juga tergolong cukup tinggi. Rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia sejak tahun 2000 adalah sebesar 1,3% di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran yang sangat tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Pemerintah memang sudah berupaya mengatasi permasalahannya, yaitu permasalahan pertumbuhan penduduk tersebut dengan menggalakkan program keluarga berencana.
Namun, di sisi lain, Indonesia memiliki penduduk dengan usia produktif yang akan selalu bertambah untuk membantu menggerakkan pembangunan di Indonesia. Yang ketiga, ada kepadatan penduduk. Ketidakmerataan penduduk di Indonesia ini telah menimbulkan masalah lain, yaitu kepadatan penduduk, yang beberapa kota di Indonesia memiliki angka kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Padatnya penduduk di Indonesia, di suatu wilayah, akan menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, dan rendahnya pelayanan kesehatan, dan juga meningkatkan kriminalitas, permukiman kumuh, dan lainnya. Selanjutnya, kita lanjutkan ke permasalahan kedua, yaitu permasalahan kependidikan. Permasalahan pendidikan juga banyak menghambat proses pembangunan di Indonesia. Mayoritas penduduk di Indonesia tidak dapat mengecap pelaksana pendidikan sebagaimana yang diharapkan dan dalam 3 tahun mendatang. Pembangunan pendidikan nasional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup pemerataan dan pemeluasan akses, dan peningkatan mutu relevansi dan daya saing, dan penataan tata kelola, akuntabilitas, dan peningkatan pembiayaan. Persoalan-persoalan dalam pendidikan merupakan awal dari permasalahan pendidikan yang menuntut sebuah jawaban, karena masalah pendidikan adalah sangat penting. Berbagai permasalahan dalam pembangunan pendidikan, terutama pemerataan pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana penunjang kelangsungan proses pendidikan bagi setiap lapisan masyarakat, yang masih sangat kompleks dan sulit diatasi. Pelaksana pendidikan yang merata adalah program pendidikan yang menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan dan peluasan pendidikan, atau biasa juga disebut dengan peluasan kesempatan belajar, merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak boleh dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak lokasi geografis. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam proses pembelajaran yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu adanya peningkatan secara terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih belum mendapat penanganan yang serius. Selain itu, dari sisi tenaga pendidik juga masih menemui kendala. Faktanya adalah bahwa dalam pelaksanaan pendidikan sering mendapat kekurangan jumlah guru, terutama guru-guru yang terampil yang bersertifikasi. Tidak berhenti pada permasalahan tersebut, sering kali penyebaran jumlah tenaga pendidik juga tidak merata sehingga terjadi kesenjangan dalam kelangsungan proses pelaksanaan pendidikan. Selain itu, banyak pula masyarakat yang menilai bahwa pendidikan di Indonesia tergolong cukup mahal, baik itu biaya sekolah dasar hingga bangku kuliah. Banyak keluhan mahalnya pendidikan di Indonesia. Biaya pendidikan ini tidak murah karena penghasilan masyarakat yang tergolong rendah. Berbagai permasalahan tersebut telah memicu tingginya volume masyarakat yang tidak mampu mengecap pendidikan sesuai dengan standar yang diharapkan. Masalah selanjutnya yaitu masalah ketenagakerjaan. Membahas mengenai ketenagakerjaan tentu saja tidak dapat terlepas dari yang namanya pembangunan. Karena ketenagakerjaan ini dan pembangunan memiliki hubungan yang sangat erat. Misalnya dalam hal tenaga kerja yang berkualitas akan mampu mempercepat suatu proses pembangunan di dalam suatu negara. Karena dengan tenaga kerja yang berkualitas, suatu negara akan mampu bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih maju.
Begitu pula sebaliknya, dengan semakin majunya pembangunan dalam suatu negara, maka akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang secara otomatis akan memberikan pekerjaan untuk tenaga kerja dan sekaligus mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu, jelas bahwa antara ketenaga kerjaan dan pembangunan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tenaga kerja atau ketenaga kerjaan adalah hal yang sangat penting dalam aktivitas bisnis dan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan terlaksana dengan tersedianya para tenaga kerja yang handal dan berkualitas. Namun realitanya di Indonesia masih banyak tenaga kerja yang tidak mampu mempunyai pekerjaan karena kualitasnya dirasa kurang oleh perusahaan. Tenaga kerja yang belum atau tidak memiliki pekerjaan seperti ini sering disebut dengan pengangguran. Masalah pengangguran telah menjadi isu perbincangan yang begitu kompleks, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Masalah utama dan mendasar dalam ketenaga kerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang sangat tinggi, serta pertambahan penduduk yang terus meningkat. Permasalahan-permasalahan tersebut seperti yang tertuang dalam RPJMD 2018 sampai 2023 antara lain yaitu yang pertama ada rendahnya kesempatan dan lapangan kerja, dan yang kedua ada rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, yang ketiga ada tingginya pengangguran terbuka, dan yang keempat ada masih kurangnya sosialisasi peraturan perlindungan tenaga kerja. Pengangguran dapat terjadi karena jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia dan masih adanya anak yang putus sekolah sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan serta terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK karena krisis global. Masalah pengangguran perlu dikurangi dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara ini. Tujuan pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian dengan mengacu pada permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran tersebut. Maka perlu dilakukan pembahasan mengenai permasalahan yang menjadi penghambat dalam menciptakan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan pengangguran dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara ini. Jadi, berdasarkan pembahasan yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa adanya banyak persoalan yang dihadapi dalam bidang kependudukan, kependidikan, dan ketenagakerjaan. Masalah-masalah yang dihadapi dalam bidang kependudukan diantaranya masalah kepadatan penduduk, tingkat pertambahan penduduk, jumlah penduduk yang tinggi, kesenjangan penduduk dalam rasio jenis kelamin dan usia. Dalam bidang kependidikan, pembangunan pendidikan yang tadinya diharapkan sebagai sarana reproduksi sosial ternyata membawa masalah. Sistem pendidikan tetap menjadi sarana dalam mempertahankan kesenjangan sosial yang ada. Begitu juga dalam bidang ketenagakerjaan. Masalah-masalah seperti pengangguran, masalah pengiriman TKI ke luar negeri, masalah hubungan industrial, dan masalah peraturan ketenagakerjaan tetap menjadi masalah dominatif dalam ketenagakerjaan di negara kita. Jadi, saran saya untuk kedepannya hendaknya masyarakat Indonesia dan pemerintah dapat bekerja sama dalam mengatasi permasalahan dalam pembangunan. Jadi itulah beberapa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.